Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai router, bagaimana kita melakukan konfigurasi kepada router, kemudian apa fungsi mendasar dari router yang bisa kita lihat dari percobaan ini. Kita sudah memiliki sebuah informasi berupa alamat, yaitu 10, 10, 11, 12 dengan prefiknya adalah 10, di mana ini merupakan pengalamatan dengan CIDR, yaitu Classless Inter-Domain Routing. Terhadap pengalamatan ini akan kita lakukan proses subnetting terlebih dahulu. Dari IP ini kita bisa mendapatkan bahwa prefix 10 berarti ada 10 buah angka 1. Di sini ada 8, di sini 2 menjadi 10. Kemudian kita rubah menjadi bilangan desimal sehingga mendapatkan hasil 255.192.00. Inilah yang nanti akan menjadi subnet mask dari jaringan ini. Kemudian kita melakukan proses subnetting terhadap soal ini, IP yang diberikan di awal. Kita lakukan proses subnetting, didapatkanlah bahwa terdapat nanti 4 segmen jaringan yang bisa dihasilkan atau 4 subnet dengan network ID, broadcast ID, first host, dan last host seperti yang ada di tabel ini. Nah, setelah itu kita akan menggunakan data ini untuk menjadi alamat IP yang akan kita atur di dalam alat-alat atau device kita di dalam jaringan. Fokus kita adalah di antara first host dan last host. Karena kita tahu bahwa network ID dan broadcast ID tidak bisa diatur atau dikonfigurasi di dalam host atau end device di dalam jaringan. Yang bisa kita atur nanti adalah mulai dari first host sampai ke last host untuk masing-masing segmen. Pada konsepnya, apabila kita mengatur alat di segmen pertama ini, nanti kita coba hubungkan dengan segmen kedua, ketiga atau keempat, alat itu tidak akan bisa terkoneksi atau tidak terhubung. Kita akan buktikan apabila menggunakan peralatan penghubung biasa seperti switch, apakah dia bisa terhubung. Baik, kita sudah memiliki seperti ini skema topologi jaringan kita di Cisco Packet Tracer. Di sini kita punya PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, dan switch. Kita mengambil alamat IP address untuk PC 0 adalah 10.0.0.1 dengan subnet mask 255.192.00. Ini adalah alamat yang ada di first host, ya, first host segmen pertama. Kita lihat 10.0.0.1. Di sini dia. Nah, ini 10.0.0.1 dengan subnet masknya adalah 255.192.00. Alamat ini kita atur sebagai IP di PC 0, kemudian berikutnya 10.6401 adalah IP di PC 1, selanjutnya 10.12801 adalah IP di PC 2, dan 10.192.01 adalah IP di PC 3 dengan subnet mask yang sama, yaitu 255.192.10.10 atau juga sama dengan prefix 10 atau garis miring 10. Nah, kita atur alamat ini masing-masing seperti yang ada di sini.
sudah dibuatkan keterangan di sini. Ini tadi, ini adalah hasil dari subnetting. Ini berada di subnet pertama, subnet kedua, ini subnet ketiga, dan ini subnet keempat. Nah, secara logika dan secara ilmunya ini tidak akan bisa terkoneksi ya, walaupun dia memiliki subnet mask yang sama. Ya, kalau kita lihat subnet masknya sama keempat alat ini, keempat komputer ini, tetapi mereka berada pada segmen jaringan yang berbeda. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan switch di sini, maka keempatnya ini tidak akan terhubung. Kita lihat satu persatu konfigurasi. Di sini di PC 0 sudah nampak IP-nya 10.001/10 IP address. Di sini juga di PC 1 juga sudah nampak IP address, bisa dilihat di keterangan yang muncul di sini, IP address 10.64.0.1/10. Di sini juga PC 2 sudah kita atur sebelumnya. Di PC 2 IP PC 2 juga sudah kita atur dengan IP address-nya adalah 10.128.01, dan PC 3 juga sudah kita atur dengan IP-nya adalah 10.192.01 ya, prefix-nya nampak di situ /10. Ini PC 2. PC 2 juga sudah kita atur. Keempat PC ini sudah kita atur sebelumnya dengan keterangan masing-masing IP dan subnet mask yang ada di masing-masing PC. Kita akan mencoba menghubungkan dari PC 0 ke 3 PC yang ada di dalam skema ini. Kita coba, kita klik PC 0. Nah, di sini sudah kita lihat PC 0. Kita akan coba, kita ambil command prompt, kita ketikkan ipconfig untuk melihat konfigurasi dari PC 0. Di sini sudah nampak bahwa PC 0 ini memiliki IP address 10.001 dengan subnet mask 255.192.0.0. Kita akan coba untuk melakukan proses koneksi dari PC 0 ke PC 1 di mana alamat PC 1 itu adalah 10.64.0.1. Kita klik ping spasi 10.64.0.1, kemudian kita akan lihat hasilnya. Bahwa hasil dari ping dari PC 0 ke PC 1 terjadi request timeout atau RTO yang menunjukkan bahwa tidak terjadi koneksi di sini. Koneksi jaringannya tidak sukses seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk proses dari PC 0 ke PC 3. Caranya sama, ping 10, kita ketikkan alamat PC 3 adalah 192, ping 10.192.0.1. Hasil yang kita dapatkan juga akan sama nanti ya, request timeout juga sama menghasilkan request timeout. Nah, hasilnya sama ya, request timeout. Request timeout di sini kita melihat bahwa tidak terjadi koneksi di antara alat-alat itu. Kemudian terakhir kita akan mencoba dari PC 0 ke PC 2. Kita akan coba ping 10.128.01 10.128.0.1 ya, 10.128.0.1. kita lakukan proses pengiriman ping paket internet grouper ya untuk mencek konektivitasnya. Nah, di sini juga kita lihat bahwa hasil koneksinya juga tidak berhasil. Artinya bisa kita simpulkan bahwa keempat alat ini dengan menggunakan switch di sini ya, karena mereka berada di segmen jaringan yang berbeda, ini segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, tidak bisa terhubung. Ya, tidak bisa terhubung. Kenapa? Karena sudah berada di segmen atau di subnet jaringan
yang berbeda atau sudah memiliki network yang berbeda. Maka apa solusinya? Solusinya adalah kita mengganti switch ini dengan alat yang kita sebut dengan router. Nah, sekarang kita akan cobakan penggantiannya. Kita akan hapus dahulu, kita tidak akan merubah IP di masing-masing PC, dari PC 0 sampai PC 3 IP-nya sama. Kita akan mengganti switch ini dengan router. Kita ambil tanda silang, kemudian kita klik di switch. Nah, switch-nya sudah hilang. Sekarang kita akan mengganti switch tadi dengan router. Kita letakkan di tengah ini alat yang disebut dengan router. Caranya cukup simpel. Di sebelah kiri bawah di sini kita pilih sampai muncul router. Ya, ini kebetulan sudah router ya. Sebelumnya switch misalnya. Nah, ini kita pilih router di sebelah ujung kiri ini. Nah, sudah ada muncul tulisan router. Kita pilih router yang ujung ini saja, 1841. Kita klik 1841 router, kita taruh di tengah. Nah, sudah tampil router 0 ya, router 0 kita akan menghubungkan. Sebelumnya perlu kita ingat bahwa kita lihat router ini kita lihat pada bagian konfigurasi bahwa router ini hanya memiliki 2 port, yaitu Fast Ethernet 00, Fast Ethernet 01 ya. Berarti hanya 2 port yang bisa terhubung karena dia hanya punya 2 port, sehingga nanti sedangkan kita memiliki 4 komputer, artinya port ini mungkin ke sini, port 1 lagi ke sini. Nah, yang 2 lagi tentu nggak bisa terhubung. Kenapa? Karena port di router ini hanya ada 2, yaitu Fast Ethernet 00 dan Fast Ethernet 01. Maka kita akan menambah dulu port di router ini, 2 port lagi. Ya, caranya adalah kita pada jendela router kita ambil physical. Kemudian, nah ini penampilan atau penampakan router ya. Penampakan router seperti ini, penampakan router kalau kita lihat seperti ini ya. Kita matikan router kita. Jadi di sini kita bisa lihat. Nah, ini routernya hidup ya, sedang hidup. Untuk kita bisa menambahkan port baru, kita matikan dulu routernya. Ya, lampunya sudah mati, router sudah mati. Kemudian kita pilih WIC 1 Ethernet di sebelah kiri ini, WIC 1 Ethernet untuk menambahkan 1 port Ethernet. Kita klik WIC 1 Ethernet sehingga di sini tampil keterangan the WIC 1 Ethernet is a single port ya, 10 Mbps Ethernet interface. Nah, ini dia. Ini kita tarik, kita klik kiri, tahan di klik kiri, kemudian kita geser ke atas ke tempat slot yang kosong. Nah, masuk 1 ya, port Ethernetnya masuk 1. Nah, kita masih butuh lagi untuk 1 buah port lagi, akan kita taruh di sini. Kita klik kiri, tahan dengan klik kiri, kemudian kita letakkan di sini. Nah, artinya nanti kita sudah punya 4 port. Ini port Ethernet ya, ini port Ethernet, kemudian ini juga Ethernet, sudah 2 port, kemudian ditambah 2 port Fast Ethernet di sini FE ya, FE00 dan FE10 Fast Ethernet yang bisa kita gunakan nanti menghubung ke device. Setelah itu jangan lupa, setelah 2 port tadi kita pasang, kita hidupkan kembali router kita dengan mengklik tombol ini on off. Nah, router kita sudah hidup. Sekarang sedang proses ya, dia sedang proses untuk konfigurasi. Oke, kita lihat apakah sudah bertambah. Nah, sudah bertambah. Coba lihat di sini. Awalnya hanya ada Fast Ethernet 00, Fast Ethernet 01. Setelah router kita tadi matikan dan kita tambah dengan port Ethernet, maka sudah muncul Ethernet 001 dan Ethernet 010. Artinya sudah memiliki 4 port nanti yang bisa kita manfaatkan dalam menghubungkan peralatan. Berikutnya kita akan menghubungkan masing-masing keempat PC tadi ke router ini. Nah, kita untuk memudahkan kita pakai penghubungan dengan menggunakan connection ini, menggunakan automatically connection ya, tipe koneksi otomatis kita pakai. Kita hubungkan dari PC 0
ke router 0. Nah, di sini dia akan berada di port fast Ethernet 00 ya. Di sini sudah ada keterangan, harus selalu kita perhatikan di sini PC 0 terhubung ke FA00 ya, FA00. Kemudian PC 1 kita hubungkan, PC 1 terhubung ke FA01. Jadi ini harus selalu kita ingat posisi dari portnya terhubung kemana. Ya, port dari alat ini terhubung kemana harus selalu kita ingat dengan baik ya. PC 0 ke FA00, PC 1 ke FA01. Berikutnya dari PC 2 kita hubungkan lagi ke router. Nah, PC 2 terhubung ke Ethernet 010. Dan terakhir PC 3 kita hubungkan juga ke router, yaitu di Ethernet 000. Nah, itulah keterangan dari masing-masing switch ya, masing-masing port yang ada di router ya, FA00, FA01, Ethernet 010 dan Ethernet 000. Ini berguna penting port ini ya, kode port ini atau keterangan port ini untuk nanti kita bisa mengatur IP di masing-masing PC ya, mengatur IP di masing-masing PC. Nah, kemudian ini sudah terhubung. Langkah berikutnya kita tentu mengatur IP di setiap port di router. Kita lihat PC 0, coba kita lihat PC 0 ini terhubung ke FA00 ya. FA00 berarti Fast Ethernet 00. Kita lihat PC 0 itu dia berada di segmen pertama 10.001 ya, 10.001. Nah, 10.001. Kita lihat lagi tabel subnetting kita ya. PCA ada di sini 10.001. Port di router bisa kita atur ya. Misalnya port di router menjadi 10.002 juga boleh, atau yang lainnya, asalkan dia berada di antara rentang 10.001 sampai 10.63.255.254. Nah, pada kesempatan kali ini kita atur port di router kita ini adalah dengan 10.63.255.254 di yang merupakan last host dari segmen pertama ya, last host segmen pertama kita atur ya di FA00 ya. Kata kuncinya FA00 karena dia harus sama ini segmennya, kalau tidak dia tidak akan connect. FA00. Kita klik router kita ya. Kita pilih FA00. FA00 berarti Fast Ethernet 00. Pertama, on kan dulu port status supaya statusnya on. Jangan lupa ini port status on. Kemudian IP address kita ketikkan IP. Nah, kita lihat setelah di on kan dia langsung hijau ya. Kita masukkan, ketikkan di sini. Ini kita atur di Fast Ethernet 00 ini adalah 10.63.255.254 ya, 10.63.255.254. Dengan subnet masknya kita samakan dengan subnet mask yang ada di PC ini, yaitu 255.192.00. Jadi kita ketikkan di sini 192. Jadi untuk Fast Ethernet 00 sudah kita dapatkan 10.63.255.254 ya, 10.63.255.254 dengan subnet masknya adalah 255.192.00. Nah, kemudian untuk memudahkan kita berikan keterangan ya, di sini kita berikan keterangan. Kita berikan keterangan di sini IP address. IP address-nya adalah ini dengan subnet masknya untuk memudahkan kita dalam mengingat ya. Kita berikan keterangan IP address subnet mask dari masing-masing alat ini. Nah, kita lihat ya. Nah, ini di sini ya, di FA00. Jadi di FA00 kita gunakan alamatnya adalah
Ini kepunyaan FA00, jadi supaya ini kita tarik sedikit, nah supaya lebih berjarak. Oke, jadi di FA00 kita gunakan portnya itu, kita gunakan alamatnya itu adalah di FA00 tadi adalah 10.63.255.254 yang merupakan last host segmen pertama. Jadi tidak harus last host ya, tapi ini untuk memudahkan saja kita pilih last host segmen pertama, ini first host segmen pertama. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat nanti ya. Kita cobakan dua dulu. Kita berikutnya kita atur di FA01. Kita lihat FA01 ya, di router ini apa alamat yang akan kita atur. Kita lihat FA01 ini terhubung ke PC1 yang ini adalah segmen kedua ya. IP 106401 ini adalah segmen kedua dari soal subnetting tadi. Kita lihat ini dia 106401 yang merupakan segmen kedua. Nah, alamat dari port yang FA01 bisa kita atur 106402 misalnya, atau alamat lain, yang penting dia berada di antara ini, di antara 106401 dengan 10.127.255.254, karena ini jumlah host per segmennya sangat banyak di sini ya. Jumlah host per segmennya sangat banyak, yaitu 2 dipangkatkan, ini 8 tambah 8 16, 16 kita tambah dengan 6 ya. Sebanyak itu 2 pangkat itu yang harus kita tambahkan. Nah, jadi untuk memudahkan saya akan atur last host segmen kedua ini ya sebagai IP dari FA01 ya. Kita akan atur dengan 10.127.255.254. Jadi di FA01 ini kita lihat, ini FA01 kita akan atur dengan last host segmen kedua. Kita lihat fast ethernet 01, kita on kan. Nah, coba kita lihat. Nah, sudah ya, sudah hijau dia. Sebelum, kalau dia tidak di on kan masih merah ini ya. Ini masih merah karena belum di on kan. Yang ini baru kita on kan. Nah, merah lagi dia ya. Nah, kita on kan. Nah, baru dia hijau lagi. IP address-nya tadi sudah kita copy ya. Ini 10.127.255.254 dengan subnet masknya 255.192.00. Nah, sudah kita atur. Untuk memudahkan kita ketik lagi. Kita ketikkan di sini IP address. Ini hanya untuk memudahkan kita ya. Hanya untuk memudahkan kita. Kemudian subnet masknya 255.192.0.0 ya, .0.0. Nah, ini sifatnya hanya untuk memudahkan saja ya. Ini di FA01. Jadi di FA00 alamatnya 10.63.255.254 di sini, yang merupakan last host segmen pertama. Jadi ini satu networknya sama ini ya. Ini satu network yang sama, ini network yang sama juga yang dua ini. Nah, jadi sudah dapat 2 network. Sekarang kita coba apakah dia sudah bisa connect dari PC 0 ini ke PC 1. Kita coba lihat ya. Kita coba dulu karena dengan 2 ini saja. Kita coba kemudian seperti tadi ya. Kita ketikkan dari ping, kita ping ke 10.6401. 10.6401. Nah, kita lihat. Sekarang sudah kita atur pakai router. Apakah dia masih request timeout? Ternyata dia masih request timeout ya, dari 10.001 ke 10.6401 masih request timeout. Nah, masih request timeout, artinya belum terhubung. Nah, langkah berikutnya supaya dia reply, dia terhubung, yang bisa kita lakukan adalah kita harus mengatur default gateway dari PC 0 ini adalah dengan alamat ini, alamat port yang ada di FA00. Begitu juga di PC 1 harus kita atur default gateway-nya dengan alamat yang ada di port di FA01 ini. Nah, jadi kita tambahkan ya. Ini kita copy. Ini kita copy di sini. Kita copy ini alamat
1063255254 merupakan alamat FA00 yang nanti sama satu segmen dengan PC0. Ini kita copy. Jadi alamat ini ya, di sini sudah nampak, coba kita perhatikan. Nah, coba dilihat fast Ethernet 00 IP address-nya nampak, fast Ethernet 01 IP address-nya juga sudah terlihat ya. Yang belum adalah Ethernet 000, Ethernet 010. Nah, alamat yang ini ya, 1063255254 ini di fast Ethernet 00 akan kita jadikan sebagai default gateway di PC0. Nah, kita atur lagi PC0 IP configuration. Nah, kita pastikan di default gateway. Ingat ya, default gateway. Kita tambah di sini keterangannya. Kita tambah default. Ini hanya untuk, ini tidak harus ya membuat keterangan ini, tapi ini untuk memudahkan kita dalam mengingat ya, memudahkan kita dalam mengingatnya. Nah, ya, jadi sudah tahu default gateway. Nah, begitu juga di PC1 default gateway-nya adalah alamat yang di FA01 ini. Nah, ini kita copy aja, tadi udah kita bikin ya. Kita copy. Nah, di sini kita atur desktop IP configuration-nya, default gateway-nya kita atur dengan ini. Nah, di sini juga di keterangan kita tambahkan default gateway. Nah, ya, ini sudah kita tambahkan. Nah, sekarang kita sudah lihat, kita lihat lagi PC0. Ya, PC0 ini 10. Nah, sudah nampak di sini gateway-nya ya. IP-nya ada, gateway-nya ada. Ini juga sudah nampak IP-nya dan gateway-nya. Sedangkan yang PC2 ini masih belum kita atur ya, masih belum kita atur. Nah, sekarang kita coba lagi menghubungkan ping dari PC0 ke PC1. Kita coba ya. Kita IP config-kan lagi dulu untuk melihat apakah konfigurasinya sudah berubah. Nah, kita lihat di PC0 ini IP-nya 10.001 sama ya, 10.01, subnet busnya 255.192.00 sama, sedangkan default gateway-nya 10.63.255.254. Nah, sudah ya. Sudah. Nah, sekarang kita ping ke 10.6401 ya, ke sini ya. 10.6401 kita ping. Apakah berhasil? Kita lihat prosesnya apakah berhasil setelah kita melakukan. Ya, berhasil ya. Coba kita ping sekali lagi. Nah, berhasil. Artinya sudah bisa terkoneksi dengan menggunakan router. Nah, ya, dengan menggunakan router. Kalau kita ping ke 10.192 ini bagaimana? Apakah berhasil? Ya, 10.192 10.192.0.1 ping 10.192.0.1 merupakan alamat dari ini PC3. Dia reply ya, destination host unreachable katanya. Tidak berhasil. Ya, tidak berhasil. Kita lihat ya, dengan versi real time. Dengan versi simulation. Kita coba dengan versi simulation. Nah, kita coba dengan versi simulation apakah berhasil. Dari sini dia mau ke sini ya, mau ke sini tujuan kita. Nah, putus dia di sini. Balik lagi. Nggak sampai dia ke sini. Padahal dari sini, dari PC0 tujuan kita ke PC3 tidak terkoneksi. Nah, kita coba dengan skema. Ya, ini kita lihat ini ya. Oke, kita coba ke 64 ya, ping 10.6401. Nih, jadi dari PC0 kita akan ping ke PC1 ya. Kita rubah dulu di sini menjadi simulation, kemudian kita kembali ke jendela PC0, kemudian kita enter. Nah, kita lihat di sini proses kita auto capture. Nah, dari PC0 dia pergi ke router ke port FA01, dari port FA01 dia pergi ke FA01. Nah, pergi ke PC1, berhasil ya. Nah, datanya dibalikkan, kemudian dia balik lagi ke sini PC00. Nah, ini yang menunjukkan bahwa
PC 0 dengan PC 1 kita sudah connect. Ini jaringannya berbeda ya, dengan subnet yang berbeda. Tadi kita lihat kembali di keterangan kita. Nah, ini subnet segmen pertama, segmen kedua. Jadi segmen pertama, kedua kita sudah terhubung. Nah, segmen 3 dan 4 kita lakukan langkah yang sama. Ya, di sini kita melakukan langkah yang sama. PC 0, PC 1 sudah terhubung. Yang belum adalah PC 2 dan PC 3. Langkahnya sama, PC 2 dan PC 3 langkahnya sama. Kita atur di router kita alamatnya, ya. Kita boleh pakai last host segmen ke 3 ini, kemudian nanti port IP yang diatur di port ini, di port Ethernet 010 menjadi default gateway di PC 2. Begitu juga PC 3 kita atur di Ethernet 000, yaitu di last host. Boleh last host segmen keempat kita atur, tapi tidak harus ya, tidak harus di last host. Tadi kita mengaturnya untuk memudahkan saja, ya, untuk memudahkan. Yang penting IP-nya berada di antara rentang first host dan last host dalam sebuah segmen jaringan. Baik, kita akan melakukan proses ya. Kita akan melakukan proses supaya video ini tidak terlalu panjang. Saya stop dulu videonya, saya pause. Saya akan lakukan prosesnya. Karena ini sudah 31 menit ya. Kita pause sebentar. Oke, baik ya. Tadi kita pause videonya. Kemudian sekarang kita sudah dapatkan atau kita sudah atur di PC 2 dan PC 3 ya. Kita jelaskan kembali. Di PC 2 tadi kita mengatur mengatur IP-nya adalah 10.128.01, sedangkan untuk port di routernya, jadi kalau PC 2 port di router itu adalah Ethernet 010, kita atur dengan 10.191.255.254 yang merupakan last host dari segmen ketiga ya. Sedangkan di PC 3, PC terakhir, IP-nya adalah 10.192.01 dengan port yang ada di router yaitu Ethernet 000, kita atur 10.255.255.254 ya. Nah, ini 10.255.255.254. Jadi di sini sudah lengkap dari penjelasan pengaturan dari masing-masing port yang ada di router. Port fast Ethernet 00 kita atur 10.63.255.254 yang nanti terhubung dengan PC 0, yaitu berada di segmen pertama. Jadi di PC 0 itu IP address-nya adalah first host-nya, sedangkan di router fast Ethernet 00 itu adalah last host dari segmen pertama. Nah, kemudian yang paling penting, pengaturan itu tidak harus first host dan last host ya, tidak harus. Tetapi ini untuk memudahkan saja dalam video kita. Jadi pengaturan IP-nya itu boleh dari last host, dari first host sampai ke last host. Yang penting IP itu berada di antara rentang first host dan last host ya, first host dan last host dari sebuah segmen. Kemudian pada PC 1 yaitu IP address-nya 10.6401 terhubung ke port fast Ethernet 01 di router, yaitu IP-nya di fast Ethernet 01 di router adalah, atau FA01 itu adalah 10.127.255.254 yang merupakan alamat dari last host segmen kedua, dan alamat PC 1 adalah first host segmen kedua. Kemudian pada PC 2 alamatnya 10.128.01 dan kemudian yang merupakan first host segmen ketiga, PC 2 terhubung ke port Ethernet 010 di router dengan alamat port Ethernet 010 atau ETH010 adalah 10.191.255.254. Alamat ini merupakan last host segmen ketiga. Terakhir PC 3 itu memiliki alamat kita atur tadi 10.192.01 yang merupakan first host segmen keempat, terhubung ke router di port ETH000 atau Ethernet 000, di mana port Ethernet 000 di router kita atur dengan alamat 10.255.255.254 yang merupakan alamat last host segmen keempat dalam soal subnetting kita. Jadi IP address yang kita atur
di masing-masing perangkat termasuk router itu terkait tadi sebelumnya kita berangkat dari tabel subnetting dari contoh soal. Ya, jadi yang perlu diingat untuk router ini di masing-masing PC itu harus diatur default gateway. Ya, default gateway-nya harus diatur. Default gateway ini merupakan IP address dari port di router itu. Jadi di port mana dia terhubung, ya, PC itu terhubung, maka juga harus diatur IP-nya di situ. Nah, pada kesempatan ini kita langsung menghubungkannya dengan router ini dengan PC. Tapi juga bisa nanti kita menghubungkan router ini dengan switch dulu. Kita hubungkan dengan switch atau dengan hub, kemudian baru dengan PC. Itu juga bisa. Ya, demikianlah video singkat ini, lebih kurang 36 menit untuk menjelaskan fungsi dari Ethernet. Fungsi dari router, ya. Untuk menjelaskan fungsi dari router ini sudah bisa kita lihat bahwa router bisa menghubungkan beberapa jaringan, karena kita mengetahui ini dia memiliki 4 buah jaringan, ya, jaringan di subnet di segmen 1, jaringan segmen 2, jaringan segmen 3, dan jaringan segmen 4, di mana dengan kasus ini kalau kita gunakan switch atau hub dia tidak akan terkoneksi, tetapi kalau kita gunakan router dia akan terkoneksi. Sebelum kita akhiri video ini, kita cek kembali. Misalkan kita dari PC 2, kita akan ping ke PC 0, PC 1, dan PC 3. Kita pilih PC 2, kita IP config-kan dulu. Nah, ini alamat PC 2, ping IP-nya 10.128.01 dengan default gateway 10.191.255.254. Kita akan ping PC 2 ini ke PC 0 dulu. PC 0 punya alamat 10.0.0.1. Reply ya, reply. Kemudian PC 1 punya alamat 10.64.64.01 ya, ping 10.64.01 juga reply. Kemudian ke PC 3 punya alamat 10.192.192.01 ya, 10.192.01 juga reply. Ya, ini menunjukkan bahwa jaringan ini sudah terkoneksi dengan baik. Demikian video ini, terima kasih atas perhatian kita bersama.